Nasib Sintayong bersama timnas Indonesia akhirnya terbongkar usai jadi kandidat pelatih Korea Selatan. Piala AFF U16 tak lebih baik dari timnas Indonesia, kelolosan Vietnam terancam. Sintayong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tom Haye ungkap sisi lain Sintayong di timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Nasib Sintayong bersama timnas Indonesia akhirnya terungkap setelah dirumorkan bakal kembali melatih Korea Selatan. Gonjang-ganjing soal nasib Sintayong bersama timnas Indonesia terus menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Awalnya kabar ini muncul setelah Sintayong ternyata belum menandatangani kontrak bersama timnas Indonesia. Padahal kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan selesai dengan PSSI pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Selain itu muncul juga rumor soal Sintayong yang menjadi salah satu kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan. Sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Korea Selatan ini sedang mencari pelatih baru usai memecat Jurgen Klinsmann pasca Piala Asia 2023. Bukan hanya itu, muncul juga rumor bahwa Sintayong belum sepakat perihal nilai kontrak dengan PSSI. Akan tetapi, semua kabar itu akhirnya terjawab karena PSSI memastikan kontrak Sintayong akan diperpanjang. Anggota eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyampaikan dokumen kontrak sudah diberikan kepada STY. Namun kontrak belum ditandatangani lantaran Sintayong saat ini sedang sakit sehingga belum bisa tanda tangan kontrak. Arya kemudian menjawab soal rumor yang menyebutkan KFA tertarik memboyong Sintayong. Dia mengatakan bahwa belum ada pernyataan resmi dari KFA terkait ketertarikan kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Selain itu Arya menegaskan tidak ada masalah soal nominal gaji yang ditawarkan PSSI kepada STY. Menurutnya, dengan tinggal tanda tangan kontrak maka Sintayong sudah setuju memperpanjang kontrak. Piala AFF U16 tak lebih baik dari timnas Indonesia, kelolosan Vietnam terancam. Setelah melalui matchday kedua Piala AFF U16, ternyata hasil yang dituai Vietnam tak lebih baik daripada timnas Indonesia. Ya, saat laga perdana rival nomor wahid timnas Indonesia ini berhasil menaklukkan Brunei Darussalam dengan skor fantastis, 15-0. Bahkan Vietnam telah unggul dengan skor 6-0 saat babak pertama. Tentu hasil di laga tersebut jauh lebih baik daripada timnas Indonesia yang mengakhiri pertandingan dengan skor 3-0 atas Singapura. Raihan gol dari tim besutan Nova Arianto tampak jauh tertinggal atas Vietnam. Namun setelah melalui hari pertandingan kedua, kini roda berputar bagi timnas Indonesia dan Vietnam. Di mana saat timnas Indonesia menang dengan skor 3-0 atas Filipina, pihak Vietnam justru ditahan imbang lawan. Atas hasil ini, Vietnam dan Kamboja bersaing ketat dengan koleksi poin serupa di posisi pertama dan runner-up grup B. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi Vietnam untuk kelolosan ke partai semifinal Piala AFF U16. Perlu diketahui, hanya posisi pertama dari masing-masing grup yang otomatis lolos ke partai selanjutnya. Sedangkan posisi runner-up hanya runner-up terbaik yang melaju ke ronde kedua. Maka dengan persaingan ketat di grup B, Vietnam dan Kamboja punya sama-sama peluang. Tom Haye ungkap sisi lain Sintayong di timnas Indonesia. Momen menarik terjadi saat Haye dan Sintayong menghadiri sesi jumpa pers usai laga melawan Filipina pada tanggal 11 Juni lalu. Sin tidak ragu merangkul dan bercanda kepada Haye saat mereka menjalani sesi foto kepada media. Kedekatan tersebut terlihat cukup hangat karena Sin terkenal sebagai sosok yang disiplin dan keras. Tom Haye memberikan penjelasan terkait momen tersebut. Menurutnya, dia sempat ingin meninggalkan ruangan setelah sesi jumpa pers sebelum ditarik oleh Sintayong untuk foto bersama. Dia akhirnya menyadari bahwa pelatihnya tersebut kadang memiliki sifat humoris meski cukup tegas di timnas. Mantan pemain Sekirenfin ini menilai dia cukup ramah dengan Sin. Meski dia baru bergabung di timnas, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Beberapa staf pelatih juga cukup membantu menjadi penerjemah. Haye menilai kedekatan pelatih dan pemain membuat mereka berada di titik ini. Apalagi skuad Garuda memiliki tren positif dan sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sintayong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ole Romeni FC Utrecht dan Kevin Dix FC Copenhagen diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zelstra, terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 tahun 2023 sampai tahun 2024 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun, secara usia Mauro Zelstra masih sangatlah muda yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Sintayong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang, Sintayong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew, dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia tahun 2023 sampai tahun 2024, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Top Os, SC Cambuur, Go Ahead Eagles dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda.